perkenalkan, nama saya Muhammad Tafin dari Prodi AT Angkatan 2022 NIM 110. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai Tafsir Al-Furqan, karya Ahmad Hasan. Ahmad Hasan adalah seorang anggota yang menonjol dan merupakan guru di organisasi Persis. Ia adalah seorang yang melahirkan intelektual bangsa Indonesia melalui tafsirnya, yaitu Al-Furqan. Pada masa saat beliau menulis karyanya, yaitu Al-Furqan, karya tersebut itu bisa menjadi suatu intelektual ataupun pedoman bagi masyarakat Indonesia yang awam, ataupun sebagai karya-karya Indonesia yang dijadikan pedoman, karena pada masa itu banyak sekali masyarakat yang masih berpedoman pada kitab klasik, sedangkan orang awam untuk memahami kitab klasik itu masih sulit atau membutuhkan waktu yang lama. Nama ia yaitu Ahmad bin Hasan. Dilahirkan pada tahun 1987 di Singapura. Berasal dari keluarga yang taat beragama. Masa muda beliau yaitu masa muda yang sangat beraneka ragam. Melalui pekerjaannya ia sangat keras, karena selain dia menjadi guru, dia juga menjadi pedagang tekstil. Kemudian juga ia menulis karyanya. Ia juga pernah bekerja di kantor dan membantu perekonomian keluarga. Tafsir Al-Furqan ini ditulis berangsur-angsur selama 3 periode, yaitu periode pertama terbit pada tahun 1928, kemudian periode kedua 1941, dan Ahmad Hasan mampu menyelesaikan sampai 30 juz pada tahun 1953. Salah satu faktor Ahmad Hasan menulis karya ini yaitu sebagai pedoman ataupun referensi kitab-kitab pembanding kitab klasik pada zaman tersebut, dikarenakan masih orang-orang masyarakat Indonesia itu masih berpedoman pada kitab-kitab klasik. Melalui karyanya, Ahmad Hasan dapat menjunjung intelektual Indonesia pada zaman tersebut. Karena ia seorang guru, jadi karyanya itu dapat dipelajari saat ia berprofesi sebagai guru. Adapun sistematika penulisan Tafsir Al-Furqan ini yaitu mengikuti rangkaian Mushaf Utsmani, yakni mencakup susunan ayat, surat, dan lain sebagainya. Sebelum masuk pada penafsiran, Ahmad Hasan menuliskan terlebih dahulu yaitu mengenai surat, jenis pengelompokan surat Makkiyah Madaniyahnya, kemudian bahasa Indonesia nama surat, urutan surat, jumlah ayat, kemudian menjelaskan penjelasan singkat mengenai surat-surat yang akan disampaikan. Tafsiran Al-Furqan dapat kita pahami secara sederhana dan tidak bertele-tele, dan maknanya juga bisa langsung dipahami oleh pembaca. Berbeda dengan kitab klasik yang menuntut kita harus memahami bahasa Arab, nahwu shoroh, dan lain sebagainya. Jadi kitab ini itu sangat cocok untuk pemula ataupun orang yang tidak bisa membaca kitab klasik. Saya contohkan dalam tafsiran Al-Furqan surat Al-Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un
sini janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup di Tuhannya dan diberikan rezeki. Ya, dalam penafsiran surat Ali Imran ini ditulis dalam tafsir Al-Furqan, Ahmad Hasan mengatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam peperangan di jalan Allah itu janganlah kalian sangka mereka telah meninggal dan yang sebenarnya, tapi orang-orang tersebut itu masih hidup dalam pandangan Allah, akan diberi rezeki. Karena bisa kita ambil makna bahwa orang-orang yang berilmu itu akan tetap hidup walaupun jiwa mereka sudah mati. Karena apa? Karena amal-amal mereka itu akan terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan menjadi motivasi kita bahwa tafsir itu tidak hanya berbentuk klasik. Jadi Indonesia juga punya banyak kitab tafsir karya asli Indonesia yang bisa kita pelajari sebagai jalan pintas ataupun sebagai referensi lain yang membuka wawasan kita. Bukan hanya tafsir itu saja, tapi Indonesia juga mempunyai banyak produk. Ya, sekian, assalamualaikum.